Banyak orang berpikiran bahwa Prabowo itu pelanggar HAM. Saya katakan tidak. Saya bisa membuktikan. Tapi dia melanggar Sabta Marga sama Sumpah Prajurit. Kalau dia melanggar HAM, ini si Teddy ini memang pikirannya udah jelek aja sih. Kalau dia melanggar HAM, kenapa si Munir, dengar dulu, kenapa si Munir, Ketua Komnas HAM, ya, dia sendiri sebagai Ketua Komnas HAM, dia membuktikan bahwa si Prabowo ini tidak melanggar HAM. Makanya dia bilang tidak adil kalau si Prabowo ini dipecat. Dia berangkat ke Belanda. Kenapa dia dibunuh di pesawat? Anda tanya kan? Ucapannya itu. Nah, Anda tanya. Coba si Teddy bisa jawab nggak? Bisa bongkar itu nggak? 03. Persis, Pak. Nah, Teddy, sorry Sorry Omon-omon ya. Baru kalau nggak pelanggaran HAM, saya tanya, waktu penculikan mahasiswa itu apa hubungannya dengan Prabowo? Cuma jangan marah, cuma mau dinarasi. Saya beritahu Anda, saya beritahu, dengar baik-baik ya. Coba bongkar. Lagi. Kalian tukang kompoin lapi kue, aduh, diincuk kue kabe. Tahu diincuk kue kabe. Kok diincuk? Kalau tahu nggak encuk itu apa? Nah, kalau Jawa Timur jancuk, Pak. Bukan Surabaya itu encuk lain loh. Ya, kita ke itu ya lebih itulah. Kembali ke bahasa etika itu. Ya, masuk ke jenderal. Ya. Tunggu profesor kita dulu lagi cari data itu dokumen. Sabar. Itu ada Pak Khairul Anwar mau ngomong itu, ada Pak Putih. Komandannya Pak. Hajar Pak Khairul. Komandannya Pak Tobing tadi. Pak Khairul hajar terus. Iya. Pak Khairul, hajar Pak Khairul. Ada ada ganja di sampingnya. Pak Jenderal, ayo siap semua. Saya curiga si kompor apa ini pernah dicium si Koni kali. Enggak, Pak Tobing, shalom. Tembak Pak Tobing dari sini ya. Pak Ibu Koni ada. Tembak Pak Tobing. Cuma mendukung pandangan Johnny Lumintang itu. Dia hadir ikut dari pertama ya. Para purnawirawan itu yang Ibu Koni bicara itu untuk semua purnawirawan yang bekas. Ya, Johnny Lumintang pendengar yang baik. Ya, bikin pernyataan Pak, ikut bikin pernyataan. Bikin pernyataan itu dari pertama. Itu pertama. Pak Tobing jangan marah dulu Pak Tobing. Ngamuk aku nanti betul pernyataannya. Tapi Johnny Lumintang memang dia sempat jadi Pangkostrat cuma 7 jam. Iya, dia korban Prabowo. Pak Andi udah kan diturunkan lagi sama si Habib. Pak Tobing, sampaikan aja yang beliau cuman sesaat dia menjabat diturunkan lagi sama Habibie. Sampaikan aja di sini. Untung ada Rencong Aceh. Johnny Lumintang. Kenapa beliau diturunkan baru menjabat beberapa jam? Siapa? Oleh Habibie, Johnny Lumintang. Ya. Sampaikan aja di sini Pak. Kalau saya sampaikan nggak enak. Oleh Wiranto. Jadi begini ya. Banyak orang berpikiran bahwa Prabowo itu pelanggar HAM. Saya katakan tidak. Saya bisa membuktikan. Tapi dia melanggar Sabta Marga sama Sumpah Prajurit. Kalau dia melanggar HAM, ini si Teddy ini memang pikirannya udah jelek aja sih. Kalau dia melanggar HAM, kenapa si Munir, dengar dulu, kenapa si Munir, Ketua Komnas HAM, ya, dia sendiri sebagai Ketua Komnas HAM, dia membuktikan bahwa si Prabowo ini tidak melanggar HAM. Makanya dia bilang tidak adil kalau si Prabowo ini dipecat. Dia berangkat ke Belanda. Kenapa dia dibunuh di pesawat? Anda tanya kan? Ucapannya itu. Nah, Anda tanya. Coba si Teddy bisa jawab nggak? Bisa bongkar itu nggak? Saya nggak mau membongkar. Bisa Pak, nggak ada yang berani Pak.
Yang Oh, iya. Rasain lo, Ya, Polikarpus saja di penjara diam aja, Pak. Iya, Polikarpus bukan dia juga. Bukan dia. Tapi dia nggak berani bongkar. Iya. Karena Enggak ini Pak, berbahaya. saya maksud saya Pak, saya enggak itu kok. Saya cuma lihat dari rekam digital. Wiranto dan beberapa Agung Gumelar semua mereka menandatangani semua itu. Iya, tapi tapi bukan pelanggaran pengadilan HAM. Dengar dulu Teddy. Dia melanggar Sumpah Prajurit sama Sabta Marga. Karena Wiranto Oh. ada di Malang, dia mengambil inisiatif. Dia berpikir Jakarta dalam keadaan genting, kok Panglima meninggalkan Jakarta. Hanya itu aja dia mengambil inisiatif. Tiba-tiba, Pak. Jadi nggak tahu yang minta Pak Harto mundur itu siapa yang pertama kali. Ya, Persis, Prabowo. Iya. Menteri-menterinya nggak ada yang berani. Nah, Habibie pun nggak berani. Tapi Habibie mendorong si Prabowo. Makanya kaget Pak Harto. Kok mantu saya mengkhianati saya? Itu. Nah, ingat Wiranto itu ajudannya presiden loh. Jadi Teddy ini kurang pengetahuan juga. Makanya jangan jadi kodok dalam tempurung lah. Ini saya beritahu karena dia melanggar Sabta Marga, Sumpah Prajurit, terpaksa dipecat. Kalau enggak nanti dicontoh sama generasi berikutnya. Kalau dia mau robek-robek Jakarta, dia pangkostrat nih. bertindak Wah. dengan Dia pangkostrat kok. Kalau dia mau mengambil alih bisa, tapi dia tidak kan. Dia waktu itu supaya Pak Bagio jadi Panglima TNI. Nah, kalau mungkin dia pikir kan sama-sama Kopassusnya. Tapi kan Wiranto begitu pulang kan semua dibatalkan semua itu. Termasuk Johnny Lumintang, Pak. Iya, karena Johnny Lumintang kebetulan karena Pak Wiranto nggak suka sama dia. Makanya ini kenapa Johnny Lumintang ada di kubu 03. Persis, Pak. Nah, Teddy, sorry Sorry ya. Omon-omon ya. Dari Aman, kemarin sih. baru kalau enggak pelanggaran HAM, saya tanya waktu penculikan mahasiswa itu apa hubungannya dengan Prabowo? Cuma jangan marah, cuma Oke, mau saya dinarasi beritahu apa Anda. hubungannya. Saya beritahu, dengar baik-baik ya. Coba Iya, iya. bongkar. Dengar baik-baik. Oke. Pada saat reformasi, berdiri nggak PRD? Partai Rakyat Demokrasi. Berdiri. Oke. Itu dari mana? Kan jelmaan PKI lagi kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Saya bilang Ya. jelmaan PKI. Setuju, Pak. Setuju. Nah, siapa pimpinannya? Budiman Sujatmiko. Kenapa Budiman Sujatmiko sekarang merapat ke Prabowo? Itu dia. Nah, yang diculik itu coba cek. Yang dari Surabaya itu semua ante-antenya. Jadi jangan salah. Karena apa? Ada ketetapan waktu itu. PKI harus dihabiskan ke akar-akarnya. Si Teddy ini mungkin PKI juga ini. Loh, saya beritahu. Nah, jadi dengar nih tadi, jangan kau ajarin apa? Tim Mawar mengambil inisiatif sendiri, bukan perintah Prabowo. Itu nggak Cuma dijelaskan, Pak. Makanya sebagai komandan Prabowo jadi korban, Pak. iya, karena di tim itu anak buah yang salah, komandan yang salah. Tapi Dengar siapa di dulu. belakang itu? Tapi siapa di belakang itu? Kayaknya Jenderal Tapi- Yusuf ya. Ini adik-adik ini yang di tim Mawar karena dia merasa mendapat amanat seperti itu. Nah, ya mau nggak mau dia melakukan inisiatif sendiri. Tapi yang diculik, apa perintah Prabowo? Kawal, antar ke rumahnya. Tapi ada beberapa orang yang hilang. Nah itu nggak tahu siapa yang mengambil dia. Karena saat itu adalah bagaimana caranya menurunkan Pak Harto dari presiden. Ya, menurunkan Pak Harto dari presiden. Nah, sekarang begini. Penembak-penembak sniper itu udah diyakinkan itu tentara Indonesia.
Sekarang kalau cara berpikir saya, oh tidak semuanya. Karena kejatuhan Pak Harto ini ada keinginan luar negeri. Karena dia tidak demokrasi langsung. Kan begitu. Tunggu dulu. Jadinya belajar separuh-separuh. Ini udah kujelaskan kan? Jadi anak-anak itu menganggap bahwa yang diculiknya itu adalah anggota PRD yang ada di Surabaya. Hati-hatilah. Kita ini jangan bicara sembarangan, tapi disuruh kembalikan. Bahkan di antara mereka yang dikembalikan, sekarang ada di Gerindra. Bagaimana tadi? Inilah, sekarang Prabowo itu tidak mau diekspos dan tidak mau mengekspos. Lu pilih Ganjar silakan. Satu suara dari kau nggak ada artinya. Lihat aja nanti tanggal 14. Jadi beginilah. Kita melihat dia. Satu putaran. Nah, jangan melihatnya sekarang. Sekarang rakyat-rakyat itu sudah tahu. Bahkan elit-elit politik juga sudah tahu. Cuman nggak ada yang membongkar ini. Kedutaan mana yang bermain? Nah, kalau kita bongkar semuanya, kenapa nggak ketemu? Kenapa nggak ketemu? Dari mana dia menembak? Nggak ketemu. Kalau Pak Prabowo kan bilang, saya serahkan sama kalian, buktikan. Kenapa 25 tahun ini nggak terbukti? Setiap ada pemilu, itu aja diputer kasetnya. Kasetnya diputer, dibuat baru kan. Jadi juga ikut kaset itu. Kalau Pak Joni Lumintang, itu dia orangnya kalau dalam situ, kenapa mereka nggak ngomong? Dia juga pengen tahu, apa itu tim suksesnya Ganjar. Tahu dia melihat itu. Ya. Tapi aduh, saya kira nanti belum tentu juga dia menyusuk si Ganjar. Karena sudah tahu biang keroknya si Ganjar ini. Sekarang beginilah, ya. Kita lihat sekarang ini. Ini pun ada campur tangan asing nggak? Saya yakin. Campur tangan asing ada nggak? Kalau saya yakin betul saya. Karena Jokowi Suara pro karena itu yang tinggi kan. Sekarang sama Eropa. Bahkan Amerika. Lihat Yang lainnya jelas. kejadian-kejadian. Si Anies Mengharapnya cuma itu. Makanya dia enggak penghargaan. Ada titipan nggak? Itu benar-benar. Ini cara berpikirnya jangan kuno kali lah. Itulah. Tapi Oke, asingnya apalagi yang mau asingnya ditanyakan? siapa? Pak Tobing, siapa asingnya itu? Lah siapa lagi? Bung Karno dulu yang menghancurkan siapa? USA. Ya, udah. Pak Harto ini yang hancurkan siapa? Pak Yus. Ya. Jadi apa namanya, tentara bayaran itu dibiayai melalui perusahaan besar yang ada di Papua, Pak. Dan Udahlah. sekarang mereka membiayai orang-orang Papua untuk menghancurkan Indonesia lagi. Cobalah. Jadi ini Ya, tapi jadi ini putaran-putaran nggak jauh dari situ. Makanya seharusnya Ginanjar tapi harus labelnya juga apa? ini, Labelnya Ginanjar. Amerika, labelnya Eropa, labelnya apa? Ini Cina pasti enggak, karena Cina banyak utangnya, Enggak. banyak Enggak. pinjaman. Ya, Kalau Pak hancur Yus, ya Di hancur. Papua kan perusahaan Pak Yus. Amerika, Pak. Pak Ya, Yus, Amerika. logika aja lah sekarang. Nikel nggak boleh. Ya kan? Semua tidak boleh barang mentah diekspor. Ya, mangan nggak boleh juga. Tahu. Kayu itu. nggak boleh. Hmm. Dongkol nggak Eropa. Kemudian Amerika juga begitu. Nah, sekarang ini perebutan tiga apa lah? Eropa, Amerika, ya, dan Cina. Karena Cina banyak investasi di sini, jengkel nggak? Kira-kira yang lainnya. Coba logika lah, pakai akal waras. Aduh. Cina nggak mau Indonesia rusak. Ya, makanya Nggak sekarang balik duitnya. Itu. enggak. Biarpun begitu kan tidak mau rusak, tapi dia menggantikan pimpinan supaya tidak Jokowi lagi. Kalau si Anies, waduh. Makanya saya bilang pelajari kemarin Anies dengan bangga diberikan penghargaan. Anda percaya penghargaan itu?
Pasti ada titipan. Halo. Tapi sekarang Amerika mikir juga membantu dia untuk kampanye ini. Ini dua ini udah pelepek-pelepek tau nggak? Minta donasi. Coba lihat indikasinya itu. Aduh, pelajarilah detik demi detik perubahan itu. Jadi, mohon maaf Pak Yus. Teddy. Iya, Jangan bukan Teddy terus, Pak kasihan. Yus yang nanya. Karena tidak ada lagi barang-barang mentah dikirim ke sana. Karena Pak Jokowi punya konsep hilirisasi. Jadi mesti ada apa tuh namanya smelter. Nggak bisa sembarang lagi. Ya itu logis dah, itu logis dan itu bisa diterima juga sama sini, pasti. Ya, tapi selama ini kan tidak demikian. Jadi kenyamanan itu, kenikmatan itu berubah. Orang diganggu kenikmatannya gimana? Nggak jengkel. Makanya berusaha bagaimana menjatuhkan Indonesia, menjatuhkan pimpinannya, bukan merubah Indonesia. Siapa yang bisa saya kendalikan? Nah, pertanyaannya, si Anies bisa nggak? Nggak bisa. Pasti nggak. Si Anies bisa dikendalikan? Bisa. Si Ganjar bisa nggak? Bisa. Tapi Prabowo tak bisa. Ya, kira-kira gitu. Tapi Pak, Itu. kalau di nikel sama smelter, tanya sama Tom Lembong. Nah, supaya jelas. Tom Lembong itu orang Kristen kok bela khilafah. Aduh, itu Ya. mah Kristen. Aduh, udahlah, kau bela-bela Menadomu itu satu. Bullshit itu. Saya kan itu. Sekarang udah dikasih maki dia sama si Luhut. Kamu dulu tadi. Kau jangan mentang-mentang si Thomas Lembong kok bela-bela. Dia udah dimaki-maki itu sama si Luhut. Alah, Teddy. Arahnya ke nikel dan smelter, bukan arahnya ke. Bukan, kan harus ada smelter. Iya. Tambang emas, tambang apa harus ada smelter. Iya, emas Itu juga juga. nanti harus ada smelternya. Tuh. Loh, Freeport juga begitu kan? Apa nggak jengkel selama Jokowi? Selama ini presiden nggak ada yang berani ngutang-ngutik itu. Cuman dia. Jadi musuhnya Jokowi bukan hanya dari dalam saja, dari luar pun. Tapi Freeport Tunggu. kurang ajar banget Pak Tobing waktu itu, sama tanah-tanahnya sama gunungnya dimasukin kontainer Kapal. dibawa ke Amerika. Itu. Lah iya, karena bukan hanya emas. Dulu kan mulanya tembaga. Oh, Tahu-tahu baik, emas. bukan hanya emas memang. Tahu-tahu di bawahnya uranium. Aduh. Uranium, platinum, segala rupanya yang mahal-mahal Ya. itu. Pastilah, pasti. Timur itu kenapa direbut? Karena di timur-timur itu ada uranium. Iya. Si Teddy mana tahu itu. Dia nggak pernah jadi dandim di sana kok. Saya dandim di sana. Udahlah, nggak usah cerita lagi. Nanti di Sumatera juga Kak, ada banyak emas tuh, gunung emas banyak tuh. Jangan dipikir si Thomas Lembong itu. Si Thomas Lembong itu kan sakit hati. Sakit hati. Semua orang sakit hati sama si Jokowi. Ya itulah. Mulailah mulutnya ngoceh sekarang. Ya, Bagi saya, bagi kau ya. Apanya? Si Thomas Lembong. Thomas Lembong itu kan cuman penulis pidato presiden. Apa posisinya, Pak Tobing? Dia pembantu presiden lah, Pak. Cuman speech writer kan, speech writer. Cuman Iya, benar. penulis pidato. Memang tugasnya dibayar untuk itu, Pak. Konsep Enggak. Dia dulu kan Menteri Perdagangan. Tunggu dulu. Pernah. Menteri BKPM Perdagangan. dulu. Dicopot Iya, dia. BKPM dulu. Iyalah. Baru ke BKPM. Dipindahkan. Menteri Iya, Keuangan. betul. Kalian nggak kalian pelajari semua rekam jejaknya. Sakit hati dia. Itulah. Tapi Udahlah. ini gini Pak, tapi Kalau tadi balik lagi ke si Bu Koni ya. Itu saya tempo hari udah curiga gara-gara ke satu dia Udah stop Pandi enggak dia ngelawan si Prabowo. Jangan gitu nggak enak. Enggak, karena si Alustista kan. Terus kedua, dia itu membela Rusia itu apa namanya? Kencang Mati-matian. sekali. So saya pikir kan Rusia ini agresif ke Ukraine, kenapa yang salah dibela itu? Saya udah mulai curiga waktu itu. Hari Ya, Minggu kan? yang lalu Nabi Corona
udah ngomong Pandi, nggak boleh. Nggak boleh. Ingat hari Minggu, koinonan, ingat hari Minggu, nggak boleh. Ini gara-gara si Teddy ini potong rambut kan dulu gondrong, potong rambut jadi pikirannya buruk nih sekarang. Otaknya Benar nggak, kepotong. Apalagi Otaknya kepotong tuh. malam Sorry ya tadi. lagi ngobrol-ngobrol ini. Makan Ya RW itu aja kalau deh. saya lihat salah makan obat. Karena tiap hari pasti banyak yang makan. RW itu, RW yang racun dimakan. Kita kendalanya kita Dia masuk musuhan sama si Andi daftar tuh, tidak bisa. Om Teddy tuh. Bisanya hub gitu. Dia Oke dia lah. maunya RW yang hitam. Sekarang apa yang mau dibicarakan masalah hukum? Tadi udah saya kirim ke Ah. Pak Teddy.